Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Aku datang pada waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Membuka hati bagi hadirnya kerajaan Allah. Umat Allah yang terkasih, Allah yang kita imani itu telah sedang dan tetap terus akan hadir di dalam ruang kehidupan kita dan akan menjadi paripurna nanti setelah kehidupan yang kita jalani ini selesai. Kehadiran kerajaan Allah itu akan menjadi terasa dan dayanya sungguh akan memberikan daya pembaharu dalam setiap peristiwa dan pergumulan hidup kita, asalkan kita mau membuka hati, membiarkan hidup kita, hati kita dirajai olehnya, yang memiliki daya kuasa, daya penyembuh, daya pembaharu, dan bahkan daya penguat. Maka dari itu, hari ini kita diajak untuk sungguh-sungguh bahwa Allah yang meraja dalam hidup kita, yang kita imani akan membawa seperti yang dialami oleh Paulus lewat suratnya yang dikirim kepada sahabatnya Filemon tadi itu. Akan memberikan penguatan, akan memberikan penghiburan, dan bahkan hadirnya kerajaan Allah di mana Allah meraja dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk melihat, mengalami, mencecap setiap peristiwa kehidupan menjadi bagian dari sebuah iman. Maka Paulus tadi juga mengalami hidupnya dikuatkan. Dan bahkan menghantarkan dia untuk sampai kepada kesadaran bahwa di usia yang sudah tua renta, bahkan ada dalam penjara, dia tetap memiliki semangat yang optimisme yang luar biasa. Mengapa ini? Karena dia mengalami Allah hadir, Allah meraja, Allah terlibat di balik peristiwa tersulit di dalam hidupnya. Dan itu juga diharapkan juga terjadi dalam diri kita. Maka kita yang juga sudah mengalami hadirnya kerajaan Allah dan menantikan hingga paripurnanya nanti, pada kepenuhannya nanti. Ini akan memampukan kita untuk ketika kita berada dalam saat-saat sulit dan ketika tetap mampu bahwa kerajaan Allah, Allah meraja dalam hidup, maka kita akan tetap mampu bertahan dan bahkan menyelesaikan perjuangan hidup ini sampai selesai. Dan pada akhirnya, kita yang sungguh mau membuka hati dan mengalami Allah meraja dalam hidup,
kita mampu menghargai bahwa kehidupan yang kita jalani itu sungguh amat bernilai tinggi, maka harus kita maknai, maka harus kita isi, maka harus kita jadikan sebagai gelanggang kehidupan untuk tetap menaburkan kebaikan seperti yang diperjuangkan, diteladankan oleh Paulus, juga Yesus Kristus yang juga tetap setia menanggung derita, bahkan penolakan hingga kematiannya di puncak Kalvari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.